Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Aprilia Wijayanti dan ada saya bersama rekan saya Wildan Firdaus dari kelompok 9 akan membahas tentang pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dirancang oleh guru agar siswa melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Berkaitan dengan cara atau metode apa yang akan dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, biasanya seorang guru harus terlebih dahulu memahami berbagai pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Di sini materi yang akan saya bahas dan teman saya bahas. Yang pertama, perbedaan pendekatan strategi dengan model pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan pendekatan strategi model pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan strategi dan model pembelajaran. Yang terakhir, keempat, memilih pendekatan strategi model pembelajaran sesuai karakteristik. Sini ada perbedaan pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Pendekatan itu sendiri konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Kalau strategi itu sendiri rencana kegiatan berupa langkah-langkah dalam pembelajaran serta pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan. Kalau model pembelajaran itu prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama yang akan saya bahas, pendekatan pembelajaran. Di sini ada pengertiannya, aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memaknai pembelajaran, atau ada pengertian lain yaitu kayak ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut itu senada dengan Rusman pada tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini ada berbagai pendekatan. Yang pertama, pendekatan filsafat terhadap pembelajaran. Pengertiannya yaitu suatu pendekatan untuk menelaah dan memecah masalah-masalah pendidikan dengan metode filsafat. Intinya pendidikan juga membutuhkan filsafat, karena masalah pendidikan itu tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan secara kayak semata gitu, kayak yang hanya terbatas pengalaman. Di dalam filsafat juga terdapat berbagai aliran, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pendekatan psikologi terhadap pembelajaran. Dapat didefinisikan sebagai asumsi-asumsi yang teoritis dan diyakini psikologi tertentu serta saling berhubungan menyangkut tentang pengajaran diri dan hakikat belajar dalam diri seorang. Ada berbagai aliran juga dalam psikologi yang dapat digunakan dalam mendekati makna pembelajaran. 3 aliran pokok diantaranya adalah behaviorisme, kognitif, dan humanisme. Lalu selanjutnya yang ketiga ada pendekatan sistem terhadap pembelajaran, yaitu kumpulan dari sekian banyak komponen yang saling berintegrasi, saling berfungsi secara kooperatif, dan saling mempengaruhi dalam rangkaian mewujudkan generasi-generasi yang berwawasan luas. Ada sebagai suatu sistem, semua komponen pembelajaran hendaknya berinteraksi satu dengan lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu materi yang selanjutnya ada strategi pembelajaran. Di sini ada pengertiannya,
Pola umum rencana interaksi antara siswa dengan guru pada lingkungan belajar untuk mencapai pendidikan tertentu. Jenis strategi berdasarkan karakteristik. Pertama, ada berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Yang kelima, berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi pembelajaran. Nah, agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan lebih optimal, pendidik atau guru juga dapat menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran, seperti strategi inquiry, strategi ekspositensi, strategi berdasarkan strategi kooperasi, dan strategi meningkatkan kontroversi berpikir atau SPPKB. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Wildan. Monggo silakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijabarkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran, pada pengertiannya yakni pola umum rencana interaksi antara siswa dan guru pada lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi strategi yang harus dimiliki oleh seorang guru berdasarkan karakteristik, berdasarkan rasio guru dan siswa dalam pembelajaran, ada juga berdasarkan pola hubungan guru dan siswa dalam pembelajaran, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam pengelolaan pembelajaran, berdasarkan peranan guru dan siswa dalam mengolah pesan atau materi, berdasarkan proses berpikir dalam mengolah pesan atau materi. Yang selanjutnya, model pembelajaran. Untuk pengertiannya, suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran. Model pembelajaran sendiri berdasarkan teori, model interaksi, model pemrosesan informasi, model personal atau personal model, model modifikasi tingkah laku, dan model pembelajaran. Untuk menerapkan strategi dan model pembelajaran hanya didasarkan kepada kesesuaiannya dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, peranan guru dan siswa yang diharapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran atau bidang studi. Yang keempat, kondisi lingkungan belajar, yaitu keadaan lingkungan serta keadaan sarana dan waktu pembelajaran yang tersedia. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.